pesertanya ada 30 orang, sebenarnya sudah dibatasi 20, cuma ini peserta melimpah. Ada dari luar Kabupaten Kendal, ada dari Kabupaten Batang 2, ada dari Wonosobo 1. Oh, dari luar kota Ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun kapasitas pemberi bantuan hukum biar benar-benar bisa dipergunakan untuk di masyarakat, manakala masyarakat membutuhkan advice hukum dan sebagainya. Diharapkan para legal ini benar-benar bisa memberikan advice hukum yang benar dan yang baik. Ya, betul sekali. Bahwa sebenarnya 99% diharapkan segala permasalahan itu harus selesai dengan restoratif justice. Oleh karena itu para legal ini adalah garda terdepan di desa. Diharapkan semua permasalahan itu bisa selesai di tingkat desa, tidak harus limpah ke pengadilan. Ini kan di Kendal ada 290 desa. Iya. Ini rekomendasinya semua desa ada. Iya betul. Jadi ini harapan kami, kebetulan tadi Ketua Pemilihan Kades juga hadir. Sebenarnya pemerintah support penuh tentang peningkatan kapasitas para legal ini, terutama adalah dari kepala desa, dari perangkat desa dan sebagainya. Karena kita sering temui bahwa kepala desa kadang-kadang dengan warganya sendiri bingung dengan latar belakang dia jadi kades, ada yang awalnya ini tadi jadi kades, ini wawasan kan terbatas. Oleh karena itu pelaksanaan diklat para legal ini sangat diperlukan. Dan kami dari LBH ini support penuh untuk pelaksanaan itu, karena kami adalah satu channel yang terakreditasi yang bisa bekerja sama dengan BPN Kemenkumham yang nanti akan mengeluarkan surat keputusan kepada peserta yang benar-benar sudah mengikuti full tentang materi, baik nanti ada standar kelulusannya, ada nilai juga. Dengan dikabulkannya tanda simbolis ini. Yang terhormat Kapolres Kendal. Yang terhormat Komandan Kodim 0715 Kendal atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Kendal. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendal atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal, Bapak Dr. Andes Ahmad Hujantoro SH. Yang terhormat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kendal atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Reksa Wayasto. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pradi Kendal. Yang kami hormati Ketua DPC KI Kendal. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Kades Bahu Rekso Kendal. Yang kami hormati Ketua Forsek Desi Kendal. Yang kami hormati Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kendal. Dan yang kami banggakan para peserta dan panitia pendidikan dan pelatihan para legal. Hormat Bapak Kepala BPHN Kemenkumham RI atau yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah atau yang mewakili, Bapak Bupati Kendal atau yang mewakili, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak Haji Muhammad Mahmud Isai. Yang saya hormati Bapak Ibu dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta para pembicara dan moderator, dan yang saya banggakan rekan-rekan peserta diklat dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara opening ceremony dan studium general yang diadakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal. Dalam diklat ini adalah memperkuat eksistensi para legal dalam membangun kesadaran dan keadilan hukum bagi semua. Latar belakang tema tersebut kami ambil sebagai sebuah bentuk legitimasi yuridis terhadap eksistensi para legal dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu secara finansial, sehingga
mampu memperkuat status posisi paralegal dalam menjalankan tugasnya di komunitas ataupun di masyarakat secara luas. Bupati Kendal atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh Pak Cahyo. Yang kami hormati Bapak Gandhi atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang kami hormati pula dari Pengadilan Agama Kendal hadir. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan kami sesama advokat dari Peradi Kendal, Bapak Haji Subur Isnatiasa. Dari DPC Kongres Advokat Indonesia hadir Bapak Haji Supriyadi SMH. Yang kami hormati pula rekan-rekan kami dari Paguyuban Kades Bauraksa Kabupaten Kendal hadir Bapak Abdul Malik. Yang kami hormati juga dari pengurus atau ketua Fordeksi Forum Sekretaris Desa Indonesia Kabupaten Kendal, Mas Andi yang mewakili. Tidak lupa yang kami hormati pula Ketua PPD Kabupaten Kendal, rekan kami Mas Komaidi SHMG, kebetulan advokat juga. Yang kami membanggakan segenap jajaran pengurus YLBA Putra Nusantara semuanya hadir, dari Dewan Pengawas, dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, juga segenap jajaran anggota. Tidak lupa yang kami banggakan rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan terselenggaranya Liga Paralegal tahun 2023 yang mudah-mudahan ke depan bisa berjalan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul bertemu dalam satu acara forum diklat paralegal yang diadakan oleh YLBA Putra Nusantara Kendal bersama-sama dengan BPN Kemenkumham Republik Indonesia. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, baik, tidak ada halangan satu apapun. Yang kedua, tentunya shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang pas banget hari ini tanggal 27 Rajab, momen yang bagus. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani, bisa begitu kelak kita mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Ibu yang hormati, di sini saya sebagai Ketua Koordinator YLBA Putra Nusantara jujur aja bahwa giat ini tidak lepas dari keinginan rekan-rekan anak-anak kami, anggota-anggota baru yang masih muda-muda yang semangat luar biasa. Saya sebagai pimpinan baik itu di Yayasan YLBA Putra Nusantara hanya support sepenuhnya semaksimal mungkin. Apa yang harus bisa dilakukan kita lakukan. Kebetulan Liga Paralegal ini belum pernah diadakan oleh LBA Putra Nusantara Kendal. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas barangkali hal yang baru paralegal ini apa yang pada saatnya nanti akan dikupas barangkali oleh narasumber kepada peserta yang jumlahnya 30 orang. Kami tidak nyangka awalnya yang disarankan oleh BPN hanya 20 orang, itu sesuai Kemenkumham nomor 3 tahun 2021. Ternyata peserta ini antusias banget, sampai 30 orang ini yang firm. Daftar tunggu ada 5 orang yang sampai tadi malam ngoyo untuk ikut menjadi peserta, namun kita tidak tanggapi untuk nanti barangkali tahun-tahun berikutnya bisa kita laksanakan lagi. Bapak Ibu yang hormati, bahwa di sini saya sebagai Ketua YLBA Nusantara, saya sampaikan rasa terima kasih yang luar biasa kepada
Bapak Ketua DPRD Banten Kendal, Pak Makmum, yang telah membantu baik sarana maupun prasarana hingga pada pagi siang ini terselenggara diklat paralegal secara nasional tahun 2023 yang nanti akan dilanjutkan di Saein tanggal 25 dan 26 Februari. Pengertian paralegal, pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti diklat. Siapa itu yang mengikuti diklat? Umur 18 tahun lebih, masyarakat atau komunitas apapun, dan tidak harus sarjana hukum, bukan PNS, bukan TNI, bukan Polri. Jadi lingkupnya luas sekali ini paralegal ini. Beda dengan advokat, bahwa paralegal di sini adalah pemberi bantuan hukum yang bukan advokat atau non advokat. Karena untuk menjadi advokat satu harus sarjana hukum, mengikuti pendidikan PKPA, magang 2 tahun, usia 25 tahun, ada penyumpahan dari pengadilan tinggi dan sebagainya. Jadi masyarakat untuk panjang, mudah-mudahan rekan-rekan yang mengikuti diklat ini pun ke depan ada yang jadi pengacara juga. Amin. Bahwa di sini bahwa paralegal yang mudah-mudahan nanti setelah mengikuti pendidikan semua materi yang disediakan tadi dari Bapak kita menyampaikan, saya garis bawahi bahwa apa yang akan disajikan ini kurikulumnya sudah ditetapkan oleh BBAN. Jadi kita sebagai narasumber dan sudah ada panduan untuk itu. Di sini di paralegal ini ada hak bahwa rekan-rekan yang di paralegal ini memiliki jaminan perlindungan hukum, keamanan dalam menjalankan tugas bantuan hukum. Yang nanti pelaksananya secara non litigasi untuk litigasi advokat. Jadi ini semi advokat tinggal satu langkah sebenarnya. Nah ini kita galakkan bahwa apa yang kita jalankan ini adalah hak konstitusinya setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Paralegal ini kita hadapkan tidak lain adalah bagaimana agar masyarakat di pinggiran desa terpelosok ini bisa terjangkau. Salah satu ilustrasi saya pernah dengar ini. Bayangkan kalau di luar Jawa dengan luas wilayah yang luas hanya ada 2 advokat dalam 1 kabupaten kota. Siapa yang membantu masyarakat di wilayah tersebut? Nah inilah paralegal kita. Mungkin kalau di Jawa sudah cukup banyak pengacara. Paralegal ini di luar Jawa sangat-sangat diperlukan sekali. Agar bisa menjangkau keperluan masyarakat yang memerlukan, yang mengalami permasalahan hukum. Oleh karena itu paralegal ini diharapkan sebagai akses justice agar masyarakat bisa menjangkau permasalahan hukum yang dihadapi dirinya sendiri maupun di masyarakat umum. Nanti akan ada SK yang dikeluarkan dari BBAN, itulah sebagai alat, adalah sebagai bentuk bahwa jenengan-jenengan yang mengikuti diklat ini legal, diatur oleh undang-undang, diatur oleh Kementerian Hukum HAM. Masyarakatan, organisasi mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pemerhati masalah hukum dan sosial. Yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat hadir bersama pada hari ini dalam acara pendidikan dan pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh YLBH Putra Nusantara. Hadirin yang berbahagia, setiap warga negara itu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Dan negaranya juga terkait dengan proses pembebasan hukum. Oleh karena itu pemerintah menyelenggarakan pembebasan hukum kepada warga negara terutama kepada masyarakat miskin sebagai upaya untuk memenuhi sekaligus melindungi serta menjamin hak asasi akan kebutuhan akses terhadap keadilan, akses ke justice dan kesamaan di hadapan hukum, equality before the law. Salah satu
pemberian bantuan hukum adalah kewajiban negara untuk memberi hak konstitusional masyarakat dengan dilaksanakan memberi bantuan yang dalam hal ini kita sudah bekerja sama dengan teman-teman organisasi bantuan hukum, khususnya teman-teman yayasan OBH, kemudian perkumpulan yang sudah terakreditasi sebagai dia memberi bantuan hukum. Dan alhamdulillah di Jawa Tengah kita ada sekitar 60 OBH yayasan yang terakreditasi. Jadi kesempatan masyarakat di Jawa Tengah untuk mendapatkan lebih pendampingan kesamaan di dalam hukum itu bisa dilakukan oleh teman-teman OBH. Khusus dan beliau kirim salam taklim untuk yang ada di sini atas kesuksesan acara pada pagi ini. Kami menyampaikan sambutan dari beliau yang akan kami bacakan secara mohon izin untuk bisa membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Bapak Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana SHM atau yang mewakili. Yang kami hormati juga Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bapak Dr. Misbahudin BCIP SHMH ataupun yang mewakili, jajaran Forkominda Kendal ataupun yang mewakili, Kepala Lapas kelas 2 Kendal Bapak Samsulinda BCIP SHMH yang mewakili, yang kami hormati juga Ketua Baurekso Lawyer Club Kendal Bapak Edi Wahyudi SH, yang kami hormati juga Ketua DPC Pradi Kendal Bapak Subur Isnari SH, yang kami hormati juga Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia KAI Kendal Bapak Haji Supriyadi SHMH, yang kami hormati juga Ketua Paguyuban Kepala Desa Baurekso Kendal Bapak Abdul Malik pribadi, yang kami hormati Ketua Forsektesi Forum Sekretaris Desa Indonesia Kendal Bapak Budi Ristanto, yang kami hormati juga Ketua PPDI Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kendal Bapak Kumedi SH, yang kami hormati Direktur YLBH Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal Bapak Sawaji SHMH beserta jajarannya, para narasumber juga beserta pendidikan dan pelatihan para legal serta Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan untuk dapat bersilaturahim dan hadir di tempat ini guna mengikuti acara pendidikan dan pelatihan para legal tahun 2023 yang diadakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBH Putra Nusantara Kendal bekerjasama dengan dan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Dan ini tadi kelupaan sebelah saya Ketua DPR di Kabupaten Kendal Bapak Haji Mamun SHMSI yang hadir secara pribadi untuk mendukung acara ini, tadi support plus untuk beliaunya. Di atas nama pemerintah Kabupaten Kendal maupun pribadi, saya mengucapkan selamat datang di Kabupaten Kendal untuk acara ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBH Putra Nusantara Kendal dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI atas terselenggaranya kegiatan ini. 3
atas paralegal juga diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum lainnya berupa advokasi kebijakan perangkat daerah di tingkat desa atau kelurahan sampai ke tingkat provinsi. Yang kemudian adalah pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian lembaga pemerintah, non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Kendal atau pemerintah desa, dan bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan atau membina kelompok keluarga sadar hukum. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Ikutilah kegiatan untuk pelatihan ini dengan baik sampai selesai, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, bimbingan, petunjuk, dan kemudian dalam setiap langkah kita. Amin. Jawa Tengah, yang saya hormati segenap perwakilan Forkompinda Kabupaten Kendal. Kebetulan hari ini yang tidak terwakilkan saya, semuanya terwakilkan yang saya hormati Sohibul Hajat, Ketua Mitra Nusantara Mas Saroji, dan ketinggalan kepada para tamu undangan. Sangat banyak sekali di sini, ada dari Peradi, KAI, kemudian kepala desa, paguyubannya, paguyuban sekretaris desa, paguyuban perangkat desa yang menjadi bagian mitra dari pelaksanaan kegiatan hari ini. Kemudian ketinggalan kepada para peserta pendidikan dan pelatihan para legal yang di hari ini mengikuti kegiatan puji syukur. Kita haturkan kehadiran Allah SWT. Sholawat wa salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya berhitung saya sudah sambutan ke-6. Tentunya kalau ini bagian dari lomba pidato mungkin sudah cukup membosankan. Tapi pada forum hari ini yang lebih nanti akan ditekankan adalah pada pendidikan dan pelatihan para legal bagi para peserta yang sudah terlibat. Kalau laporannya dari Mas Saroji ada sekitar 30 orang yang akan menjadi peserta pendidikan dan pelatihan para legal. Kami berharap nanti para peserta-peserta ini bisa serius betul dalam rangka menyerap ilmu. Nanti akan ada 3 hari kata dari laporan panitia yang keseluruhannya menjadi bagian mengupdate pengetahuan panjenengan semua dalam rangka memposisikan diri sebagai para legal yang ada di wilayahnya masing-masing. Kita harus ketahui bersama, dalam hukum itu ada azas namanya fikih hukum, di mana setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan itu dianggap seluruh masyarakat itu sudah tahu. Saya misalkan kita kasih contoh paling kecil, kok kita di jalan raya naik motor tanpa helm, ditangkap Pak Polisi, kemudian jawab kita, saya nggak tahu Pak, kalau nggak pakai helm ini tidak melanggar aturan, misalkan. Itu nggak bisa, karena begitu undang-undang lalu lintas di gedung isinya apa, itu seluruh warga negara Indonesia harus tahu dari undang-undang. Sementara dengan ini resmi kami buka. Kemudian dari saya, apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan sambutan, mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.